Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bersama saya Saifuddin. Beberapa menit ke depan saya akan memberikan penjelasan mengenai materi variasi pada tumbuhan. Adapun materi yang akan saya sampaikan kali ini antara lain mencakup pengertian variasi pada tumbuhan, kemudian terkait variabilitas populasi yang antara lain mencakup variasi perkembangan, variasi yang terinduksi lingkungan, dan variasi genetika. Variasi pada tumbuhan dapat diartikan sebagai penyimpangan struktur, fungsi, atau karakter-karakter perkembangan dari suatu tumbuhan yang membedakan tumbuhan tersebut dengan induknya atau dengan sesamanya di dalam populasi yang sama atau dengan kelompok lain tapi masih berhubungan. Variasi atau variabilitas dapat kita sederhanakan menjadi suatu sifat beda dari suatu organisme dalam satu spesies atau populasi. Adanya variabilitas kemudian menyebabkan terjadinya keanekaragaman pada tumbuhan. Variasi pada tumbuhan umumnya terjadi di dalam suatu populasi, hingga kita mengenal istilah variabilitas populasi. Variasi tersebut mencakup variasi genotip dan juga variasi fenotip. Fenotip sendiri diartikan sebagai suatu karakter tampak individu yang merupakan hasil interaksi antara faktor genetik dan lingkungan. Berdasarkan sumbernya, variabilitas populasi dibagi menjadi 3 tipe. Yang pertama, yaitu variasi perkembangan. Yang kedua, variasi yang disebabkan oleh lingkungan. Dan yang ketiga adalah variasi genetika. Variasi yang pertama adalah variasi perkembangan. Variasi ini secara umum ditentukan secara genetik dan bisa kita amati selama proses perkembangan tumbuhan itu sendiri. Contoh variasi perkembangan dapat kita amati pada tumbuhan Fraxinus, di mana terdapat perbedaan bentuk daun saat Fraxinus masih seedling dan Fraxinus sudah dewasa. Saat seedling, daun Fraxinus berbentuk daun tunggal, sementara saat dewasa, daunnya berbentuk majemuk menyirip. Variasi kedua adalah variasi yang disebabkan oleh lingkungan. Variasi pada tumbuhan memang cukup banyak yang merupakan suatu bentuk respon tumbuhan ini terhadap perubahan lingkungan tempat dia tinggal. Perubahan tersebut biasanya mencakup perubahan intensitas cahaya, air, makanan, suhu, kondisi tanah, dan faktor-faktor fisik lainnya. Contoh sederhana dari variasi yang disebabkan oleh lingkungan dapat kita amati pada tumbuhan kaktus. Tumbuhan ini memiliki daun berbentuk duri atau jarum sebagai responnya terhadap kondisi lingkungan yang memiliki intensitas cahaya berlebih. Kemudian yang dapat kita simpulkan adalah bahwa variasi yang disebabkan oleh lingkungan merupakan suatu peralihan pola pertumbuhan tanaman di berbagai kondisi yang berbeda. Poin berikutnya adalah bahwa genotip suatu tumbuhan tidak berasosiasi secara kaku terhadap karakter fenotipnya. Artinya, karakter fenotip suatu tumbuhan memiliki kisaran-kisaran tertentu sebagai respon terhadap lingkungan. Kisaran-kisaran tersebut kemudian dikenal dengan istilah norma reaksi. Terdapat beberapa pemahaman mengenai norma reaksi. Yang pertama adalah suatu pola fenotip dari ekspresi genotip di kondisi lingkungan yang berbeda. Yang kedua adalah suatu kurva yang menghubungkan variasi lingkungan terhadap variasi fenotip yang teramati. Pemahaman berikutnya adalah bahwa norma reaksi merupakan suatu kisaran fenotip yang dihasilkan oleh genotip di berbagai kondisi lingkungan yang berbeda. Bicara tentang variasi yang disebabkan oleh lingkungan, tidak lepas dengan istilah phenotypic plasticity, yaitu suatu kondisi di mana satu genotip dapat memunculkan fenotip yang berbeda di lingkungan yang berbeda tanpa mengalami perubahan materi DNA-nya. Poin penting di sini adalah bahwa sifat phenotypic plasticity suatu tumbuhan bersifat tetap. Artinya, selama kondisi lingkungan mendukung sifat phenotypic plasticity tersebut, maka sifat itu akan muncul. Karakteristik pada tumbuhan yang mudah termodifikasi sebagai gejala plastisitas fenotip adalah ukuran dan jumlah. Contohnya adalah pada tumbuhan yang hidup di kadar CO2 tinggi, cenderung memiliki jumlah stomata yang lebih sedikit atau kerapatannya rendah. Pun sebaliknya, pada kondisi yang CO2-nya rendah, kerapatannya cenderung tinggi. Selain ukuran dan jumlah, karakter pada tumbuhan yang mudah termodifikasi sebagai gejala phenotypic plasticity adalah warna bunga. Contohnya pada tumbuhan hidrangea, di mana pada pH tanah yang rendah, kecenderungan warna bunga adalah kebiruan, sementara pada pH yang tinggi akan berwarna pink. Variasi yang ketiga adalah variasi genetik,
yaitu variasi pada tumbuhan yang disebabkan karena adanya perbedaan, susunan, atau struktur materi genetik. Variasi genetik bersifat diturunkan dan dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti mutasi, rekombinasi gen, aliran gen, dan genetic drift. Faktor pertama penyebab variasi genetika pada tumbuhan adalah mutasi, yaitu suatu perubahan materi genetik yang disebabkan karena perubahan susunan basa nitrogennya atau karena perubahan jumlah dan struktur kromosomnya. Jika perubahan yang terjadi berupa susunan basa nitrogen, maka disebut mutasi gen atau mutasi titik, sedangkan jika perubahan yang terjadi adalah berupa perubahan jumlah atau struktur kromosom, maka disebut mutasi kromosom. Jenis mutasi pada tumbuhan tentu akan berpengaruh pada sifat fenotipnya. Jika mutasi yang terjadi berupa mutasi gen, maka perubahan fenotip tumbuhan cenderung kecil atau sedikit. Tapi jika mutasi yang terjadi adalah mutasi kromosom, maka perubahan fenotipnya pun akan cenderung besar atau bersifat signifikan. Faktor kedua penyebab variasi genetika pada tumbuhan adalah rekombinasi, yaitu penggabungan materi genetik dari induk yang akan diturunkan ke keturunannya. Rekombinasi gen terjadi karena adanya reproduksi secara seksual, yang mana perubahan susunan gen terjadi melalui proses pindah silang dan pemisahan bebas pada saat pembelahan meiosis. Sifat fenotip anak akan mewarisi sifat unggul dari kedua induknya, dengan prinsip karakteristik gen dominan salah satu induk akan menutupi karakteristik gen resesif induk yang lain. Sifat resesif sendiri baru akan muncul jika berpasangan dengan gen resesif lain yang sealel. Faktor berikutnya yang mempengaruhi variasi genetika tumbuhan adalah aliran gen, yaitu suatu pertukaran variasi genetik antar populasi yang terjadi ketika faktor geografi dan reproduksi bukan lagi merupakan rintangan. Adanya aliran gen dapat menyebabkan populasi-populasi yang berdekatan menjadi sebuah populasi tunggal dengan struktur genetik yang sama. Dengan kata lain, aliran gen dapat menyebabkan perubahan frekuensi alel suatu populasi yang juga bisa menunjukkan bahwa di dalam populasi tersebut sedang atau telah terjadi evolusi atau mikroevolusi. Faktor lain yang mempengaruhi variasi genetika tumbuhan adalah genetic drift atau pergeseran genetik, yaitu suatu perubahan frekuensi gen pada populasi akibat kejadian acak. Kejadian acak ini biasanya disebabkan karena bencana alam seperti tsunami, gunung berapi, atau bencana alam lainnya. Genetic drift biasanya sangat berpengaruh pada populasi kecil. Adapun dua situasi yang dapat menyebabkan terjadinya genetic drift adalah efek layar botol atau bottleneck effect dan efek pendiri atau founder effect. Efek layar botol dapat diartikan sebagai penyempitan jalur akibat bencana yang mengakibatkan menyusutnya suatu populasi. Efek layar botol menyebabkan populasi yang baru terbentuk bersifat lebih homogen sehingga tidak dapat lagi mewakili karakter dari populasi awal. Sedangkan yang dimaksud dengan founder effect adalah suatu peristiwa penyimpangan genetik akibat adanya kolonisasi, yaitu ketika suatu kelompok kecil memisahkan diri dari populasi utama untuk membangun koloni atau populasi baru. Ketika memutuskan untuk membentuk populasi baru dari populasi asli, maka sama seperti efek layar botol, populasi yang baru terbentuk akan memiliki variasi yang lebih homogen dan tidak dapat lagi merepresentasikan populasi asal. Demikian penjelasan saya mengenai variasi pada tumbuhan. Semoga bermanfaat dan terima kasih.